Shalom umat kasih hatinya Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Boleh saya lihat senyum yang termanis pagi hari ini. Boleh lihat kiri kanannya, katakan semangat ya. Boleh katakan dulu Bapak Ibu kiri kanannya, semangat ya. Wow, kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Harus ada semangat, harus ada spirit pagi hari untuk menyembah Tuhan, amin. Kita minta hadirat Tuhan turun pagi hari ini. Bila setiap kita yang datang pada pagi hari ini boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Cinta Tuhan tanpa syarat Bapak Ibu. Terkadang manusia terlalu banyak embel-embelnya. Hanya satu pribadi. Jika kau haus, datang kepadanya. Jika kau lapar, cari kebenaran dalam hidupnya. Terus pandang Dia. Makasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku
Mari Bapak Ibu angkat sendiri pujian ini, katakan ku takkan menyerah. Ku tak menyerah, walau keadaanku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Cara yang terbaik, semuanya datang darimu. Semua karena tanganmu Tuhan, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Menyatakan imanku untuk setia, senangkan kami tetapkan hati kami untuk terus percaya sama Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan Tuhan, senangkan hatimu. Menyenangkanmu, memujimu, Yesus, Yesus. Setiap hati menyembah Tuhan, Kau kekuatan hati, Yesus. Dalammu Tuhan, Kau pengharapan, taruh harapku di dalam Allah yang ku percaya, yang setia. Allah yang ku percaya, yang setia. Tiada yang sampai selamanya. Oh Tuhan yang setia, ada ku tinggikan namamu selalu, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang berkuasa. Surgamu menyembah. Apapun persoalan kami pada hari ini Tuhan, apapun gunung-gunung di hadapan kami nyatakan Engkau baik. Engkau tetap baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Yesus. Kami tahu Engkau bertata di atas pujian umat-umat-Mu Tuhan. Iman kami semakin kuat saat kami menyembah Tuhan.
Roh-Mu lawat setiap kami, Yesus Tuhan. Kau baik, Yesus. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik. Mari nyatakan sama Tuhan, apapun yang kau alami saat ini Bapak Ibu, Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, walaupun takkan mudah, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan.
Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong Anda dan saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruan doa kita. Mata Tuhan tidak pernah terlelap mengawasi hidup kita, Bapak Ibu. Pagi hari ini kami berdoa, Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, Tuhan. Kami sekali lagi masih boleh ada semua karena kasih karunia Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini, Tuhan, biarlah Engkau lawat. Ada perubahan dalam hidup kami, Tuhan. Ada anggur baru dalam kehidupan kami. Mungkin kami datang dengan segala sakit kami, Tuhan. Kami datang dengan segala keterbatasan kami, Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang gak pernah terbatas. Tuhan yang dulu dan sekarang sampai selama-lamanya gak pernah berubah. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam setiap kami yang berseru kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah. Ajar kami untuk terus taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahunnya Tuhan pada tahun ini, Tuhan. Biarlah umur panjang, kesehatan, kesuksesan Tuhan berikan pada mereka, Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, setiap saudara kami, setiap keluarga kami, Tuhan. Tidak terkecuali siapapun, Tuhan. Tuhan lawat setiap kami. Dan Tuhan berkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Kami bisa menyatakan Engkau baik, karena Engkau memang baik, Tuhan. Engkau mencintai kami tanpa syarat, Tuhan. Dan biarlah kami terus mencari Tuhan tanpa syarat juga, Tuhan. Kami rendahkan diri hati kami, Tuhan, untuk terus memandang Tuhan yang besar di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Bapa yang dahsyat. Dengan segala hormat boleh saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan, kita mau menari, kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, sungguh baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus kau baik. Kasih setia Tuhan gak akan pernah habis bagi kita, amin. Katakan Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Umat-umat pemenang, tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ini pengakuan kami Tuhan, sebab Kau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Dia baik bagimu dan saya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati belas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh Tuhan. Oh Yesus. Anugerahnya kekal selamanya. Oh Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Wow. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan Tuhan, Kau bertata atas pujian-pujian-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadiratnya yang kudus. Kami akan terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Kekuatan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa Tuhan. Kau yang menguatkan setiap kami.
Ralabaya shikira labara labaya shata Tuhan. Oh Yesus, Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing
Mari saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan terus kebaikan Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your good is running after me. Goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. Ku berikan segalanya bagi Tuhan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang hidup. Oh Tuhan, Yesus, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatan kami. Kau Allah
Allah Immanuel. You're so good for me, God. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap sampai Kau datang, Tuhan. Dalam kesesakan tetap setia. Aku sudah merasakan kebaikan-Mu, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih, Tuhan. Biarlah setiap pujian kami hidupi, Tuhan. Setiap kata dalam pujian adalah firman Tuhan yang dinyanyikan, Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami beri pada hari ini menyenangkan hati, Tuhan. Dalam sikap berdiri kita akan mengakui iman rasuli. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Izinkan saya sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, adakah jemaat yang pertama kali datang beribadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya di tempat saja? Ada? Oh, ada 2. Selamat datang Bapak dan Ibu. Ada lagi? Sebelah kiri saya ada? Tidak ada? Selamat datang Bapak dan Ibu. Anda di sini bukan orang asing. Wow, ada yang lambaikan tangan lagi. Kiranya apa yang sudah engkau alami hari ini, penyembahanmu tetap terus cintai Tuhan. Mari kita sambut Ibu Gembala yang terkasih. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan tadi bukan buat saya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih meriah lagi.
Mari sebelum pemberitaan firman Tuhan kita akan berdoa. Kami aminkan pujian tadi Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Bahkan tidak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Karena Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang baik, amat baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. We proud of you Lord. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Bapa berfirman buat kami semua di pagi hari ini Tuhan. Segala roh-roh yang bukan datang dari Tuhan, iblis masuk lewat pikiran kami, memberikan kami penawaran dengan hal-hal yang lain, sehingga membuat konsentrasi kami terbagi. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir keluar dari tempat ini. Kami persilakan Engkau Roh Kudus yang manis. Engkau Tuhan berkuasa di tempat ini, berkuasa atas kami semua, membawa konsentrasi kami tertuju kepada Engkau Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu dalam ibadah ini. Akan kami pulang dengan pulang sorak-sorai kemenangan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom, ada sukacita. Amin. Oke, kita masih tetap dengan tema di tahun ini, Be Strong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu waktu saya buka Facebook, saya kaget, entah itu benar atau entah itu hoax. Lucinta Luna bertobat karena menonton film Neraka. Wis, kaget juga ya, orang sekelas Lucinta Luna bisa bertobat Bapak Ibu karena menonton film Neraka. Iseng saya cari di YouTube. Tentang apa sih neraka itu? Menurut versi mereka, memang apa yang saya tonton realnya tidak sepenuhnya, cuman cuplikan-cuplikannya saja. Sangat mengerikan dan amat mengerikan. Makanya saya bilang tidak heran kalau Lucinta Luna bertobat. Tapi entah itu betul atau tidak, apakah dia sudah kembali ke yang normalnya atau tidak. Nah, karena itulah Bapak Ibu saya mau bilang bahwa neraka itu memang benar-benar ada. Kenapa tema kita Be Strong? Karena itu neraka itu benar-benar ada Bapak Ibu. Walaupun kita belum sampai ke sana, tapi neraka itu ada. Makanya saya bagi firman Tuhan kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Silakan Bapak Ibu, mari kita buka sama-sama firman Alkitab kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, yang sudah ketemu sama-sama kita katakan amin dan sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab
di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenai kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kenapa sih kita harus menjadi kuat, atau why should we strong? Itu dia. Kenapa kita harus menjadi kuat? Firman Tuhan ini sama-sama mau mengingatkan kita tentang satu keadaan yang akan terjadi dan itu akan kita alami. Nah, Paulus menulis surat kepada Timotius. Paulus tulis surat ini dari penjara, ditujukan kepada Timotius karena saat itu Timotius yang masih muda sekali dan masih belum mempunyai pengalaman yang banyak ketika dia dipercayakan untuk memegang jemaat. Nah, apa yang diingatkan oleh Paulus buat Timotius? Di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, kata hari-hari terakhir ini bukan merujuk kepada satu penantian panjang nanti yang akan terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bukan. Jadi pada hari-hari ini dia mau bilang, Paulus mau bilang kepada Timotius sekaligus menasihatkan kepada kita pada hari-hari ini. Inilah saatnya, inilah waktunya di mana kita hidup saat ini. Nah, dia bilang akan datang masa yang sukar. Saya lihat di dalam King James Version dikatakan masa yang sukar, berbicara tentang Perilous time. Perilous time dia bilang itu adalah masa-masa yang sangat berbahaya sekali. Bahkan di dalam terjemahan NIV dikatakan bahwa terrible time. Terrible time itu berbicara tentang waktu yang sangat mengerikan sekali akan terjadi. Dia bilang shall come, berarti akan terjadi waktu yang sangat mengerikan, waktu yang sangat berbahaya. Apakah yang akan terjadi? Nah, di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, ini dia Bapak Ibu. Mari kita buka mata dan kita lihat di sekeliling kita. Firman Tuhan bilang bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egoisme itu akan ada di dalam setiap manusia. Dia bilang, bahkan saya sepakat dengan apa yang telah dibagikan oleh Pak John di dalam ibadah hari Jumat kemarin. Dia bilang iblis sedang menawarkan uang kepada kita. Bukan kita tidak butuh uang. Iblis sedang memakai berbagai cara supaya membuat kita terperangkap di dalamnya, kemudian kita tidak bisa bergerak, cuma uang dan uang yang ada di dalam pikiran kita, sehingga apapun yang kita mau bikin kita tidak peduli dengan yang lainnya. Kita tidak peduli kalau ada jam-jam ibadah, kita tidak peduli kalau ini adalah hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bilang, saya bagi kesaksian dari teman-teman kita. Dia bilang dia dapat pekerjaan, Bapak Ibu, tapi pekerjaan itu harus dilakukan di hari Minggu dengan pergumulan yang sangat besar sekali. Akhirnya dia mengambil satu keputusan yang sangat radikal, dia berhenti dari pekerjaan itu. Bapak Ibu, apakah dia berhenti dari pekerjaan itu kemudian dia bahagia? Kemudian tiba-tiba mujizat Tuhan itu datang ke depan dia dengan mencukupi segala kebutuhannya. Kemudian tiba-tiba dia dapat rumah, dia dapat berkat dari mana-mana. No, tidak. Justru kesukaran, kesulitan dia hadapi. Tapi dia tahu esensi, dia tahu konsekuensi ketika dia memutuskan untuk berhenti di hari Minggu bekerja dan datang kepada Tuhan.
Kesetiaannya bukan 1-2 hari Bapak Ibu. Ketaatan yang dia tunjukkan kepada Tuhan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan di dalam waktu yang sangat panjang, dia membuktikan bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang sanggup untuk memelihara dia, Tuhan yang sanggup untuk menjaga dia. Dan dia buktikan sampai saat ini. Bapak Ibu tahu keadaannya saat ini, dia kaya Bapak Ibu. Dia punya rumah, dia punya mobil Bapak Ibu. Dan dia tetap setia sampai saat ini. Apapun yang terjadi dia menunjukkan kesetiaannya. Jadi saya mau bilang, ketaatan, kesetiaan itu proses. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang instan Bapak Ibu. Tapi satu yang Tuhan inginkan ya, supaya ada di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu sanggup untuk memelihara kita. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya dia bilang, akan ada banyak orang-orang yang di sekeliling kita ini, dia bilang, membual, menyombongkan diri. Kemudian mereka akan menjadi pohon fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam dunia market, dunia profesional kita, lingkungan kerja, lingkungan di mana kita ada, kita melihat orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, tidak ada di tempat ini orang-orang seperti ini. Katakan amin. Amin. Saya percaya bahwa di sini semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi apa yang dinasehatkan oleh Paulus? Paulus bilang, kalau ketemu orang-orang yang seperti ini, dia bilang jauhilah mereka itu. Ini dia. Nah, saya mau kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu, mari saya rangkumkan Pak ayat 2, 3 dan 4 ini ada di pasal yang ini. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10, dia bilang, jadi semua yang ada di sekeliling kita ini karena dari mana munculnya? Ada keinginan daging. Yang ini yang harus kita berjuang untuk, dia bilang, di dalam kehidupan kita, berjuangnya dengan cara apa? Roh Tuhan harus lebih besar dari kedagingan yang kita miliki. Kalau masih ada di dalam keinginan daging, Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa akan ada ketersinggungan, akan ada sakit hati, akan ada kekecewaan dan sebagainya yang sama dengan itu. Keinginan mata. Bapak Ibu, berita yang sedang viral saat ini, bagaimana seorang tante tega mengiris leher keponakannya cuma karena keinginan mata. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan? Dijawabnya apa? Karena saya lihat emasnya, saya lihat kalung, saya lihat gelang, saya lihat cincinnya. Maka timbullah kejahatan di dalam pikirannya. Keinginan mata. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu sama-sama kita bertobat, ibu-ibu terutama. Jangan lihat orang yang ada di sebelah kita terus mengukur diri kita sendiri. Bapak Ibu, nanti kita stres sendiri. Kenapa? Dia pakai kalung saja 40 gram. Apalagi? Belum lagi giginya emas. Apalagi gelang. Dia jalan saja kayak toko emas berjalan. Bapak Ibu, kecantikan kita bukan kecantikan secara lahiriah. Kecantikan kita itu batiniah kita. Batiniah itu apa? Roh yang ada di dalam kita, itu dia Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu sekali lagi jangan iri, biarkanlah dia mau pakai emas kah, 100 kilo kah atau apa, tinggal dia. Toh, terus usah kepo. Kalau kita kepo, nanti kita akan pikiran, aduh dari mana saya bisa beli emas ya. Makanya tidak heran, larilah ke simpan pinjam Bapak Ibu. Terlama lagi koperasi datang tagih. Dan di FB itu paling banyak loh, ketika ibu-ibu duduk main HP, tiba-tiba ada seorang datang, dia lari.
Kenapa dia lari? Dia lari sembunyi karena yang datang itu tukang tagih. Jadi tukang tagih utang. Jadi Bapak Ibu jangan berutang sekali lagi. Dalam bentuk apapun berusaha untuk mencukupkan apa yang ada padamu hari itu. Gitu ya. Jadi tidak usah kepo dengan orang pubarang, tidak usah kepo dengan orang pemilik. Kita kepo dengan apa yang sedang Tuhan planningkan di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Beribadah, datang beribadah tidak jadi jaminan Bapak Ibu. Setiap minggu saya ibadah kok tidak jadi jaminan. Kenapa? Karena datang ibadah tapi tidak tahu esensi beribadahnya itu apa. Datang beribadah tapi tidak tahu kekuatan ibadah itu apa Bapak Ibu. Makanya ketika firman itu disampaikan, yang lain buka HP, daripada Facebook itu lebih menarik, WA itu lebih menarik daripada firman Tuhan. Jadi Paulus nih mau mengingatkan kita nih, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka tidak percaya, mereka ada beribadah tapi tidak percaya Tuhan. Mereka datang dengan pergumulan tapi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka dari pergumulan mereka, dari masalah mereka. Di dalam Yesaya 29 ayat 13, di situ dikatakan bahwa bangsa Israel itu beribadah oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah itu menjadi rutinitas setiap minggunya. Kita kehilangan esensi, kita kehilangan kekuatan ibadah itu. Kita seperti bangsa Israel, datang beribadah, memuji Dia, menyembah Dia, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sekali lagi saya tekankan ini, mengingatkan ini, karena ini keadaan yang benar-benar terjadi, yang akan kita alami sekarang, besok atau nanti tetap kita akan alami. Makanya supaya jadi kuat, firman ini mengingatkan kita. Bangsa Israel ketika Musa membawa mereka keluar dari padang gurun, apa yang mereka katakan kepada Musa ketika sampai di padang gurun? Mereka tidak menemukan air minum. Ketika sampai di padang gurun, bangsa Israel tidak menemukan makanan. Mereka kelaparan. Apa yang dikatakan mereka kepada Musa? Kenapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Di sana ada banyak daging, di sana ada banyak susu yang bisa kita makan. Kenapa kita harus mati di tempat ini? Bangsa Israel kehilangan esensi ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita sama setali tiga uang dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel, berarti kita sama. Untuk apa kita beribadah? Padahal Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Bapak Ibu, saya mau bilang di tempat ini kita lebih dari 2-3 orang Bapak Ibu. Di tempat ini Tuhan ada. Katakan kiri kanan, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat kita, Tuhan ada. Nah, kalau Tuhan ada, ini esensi beribadah Bapak Ibu. Ketika Tuhan ada, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada di dalam ibadah ini,
maka tidak ada yang lebih besar dari pergumulan. Tidak ada yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita alami. Kita datang ke tempat ini, katakan, pergumulan saya akan diselesaikan oleh Tuhan. Katakan, sakit penyakit saya akan disembuhkan oleh Tuhan. Katakan, seluruh kekecewaan, sakit hati, kepahitan saya akan diselesaikan oleh Tuhan. Hari ini saya mendapatkan pemulihan yang datang dari Tuhan. Saya mendapatkan kemerdekaan yang datang dari Tuhan. Aminkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan pulang dari tempat ini, dan Bapak Ibu akan merasakan perbedaan ketika Bapak Ibu percaya itu. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya mau, mari kita sama-sama deklarasikan. Katakan, seberapa apapun yang sedang menimpa engkau, persoalankah, masalahkah, penyakitkah, kesusahan, katakan saat ini Tuhan ada. Katakan Bapak Ibu, Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar. Engkau yang selama ini dalam pergumulan dan tidak mendapatkan jawaban, engkau pulang dan engkau akan mendapat jawaban itu dari Tuhan, kekuatan itu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang berikutnya, sekali lagi saya minum dulu ya. Apa yang akan kita dapatkan dari ibadah selain iman percaya kita bahwa kita sanggup? Mari Bapak Ibu, ketika kita beribadah, roh yang ada di dalam kita akan mengalami penyegaran. Benar tidak Bapak Ibu? Jadi saya mau bilang buat semua kita bahwa di dalam ibadah ini kita diingatkan oleh Tuhan. Orang lain boleh meninggalkan kita, masalah itu boleh ada sebesar apapun itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang hebat bagi kita. Poin yang kedua yang saya mau bilang buat setiap kita bahwa di dalam Efesus 2, saya ingin ditampilkan Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memegahkan diri dan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, esensi dari beribadah itu bahwa kita datang di tempat ini, kita bukan menjadi orang asing di hadapan Tuhan. Kita semua ini keluarga. Apa yang saya mau bilang? Di dalam persekutuan, di dalam ibadah ini, kasih Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kasih yang kita berikan bukan seperti saat-saat ini. Orang memberi karena ada apa-apanya. Kita memberi karena apa adanya kita. Itu dia. Bukan saat-saat pemilihan calon legislatif, di mana-mana kita melihat akan ada banyak muncul center class yang akan datang ke tempat Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih terima saja, kita kan tidak minta. Sama suruh mau kasih, kita kan tidak minta. Bukan itu Bapak Ibu. Maksud saya begini, di dalam persekutuan ibadah ada kasih Tuhan yang sempurna itu mengalir di dalam kita. Nah kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang tanpa syarat. Itu dia. Bapak Ibu, minggu lalu waktu Bapak Gembala putar video itu, kita semua nonton, air mata saya jatuh Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa. Mungkin Tuhan yang menggerakkan.
Saya bilang, Tuhan kita belum sampai seperti itu. Kalau mau jujur benar, kita belum sampai, kita mengasihi orang belum sampai seperti itu. Sanggupkah Bapak Ibu ada orang yang bau datang dekat Bapak Ibu layani dengan baik? Saya minta ampun ke Tuhan dan saya benar-benar bertobat. Bapak Ibu, dos yang kedua dari esensi beribadah, selain kasih Tuhan yang sempurna itu ada di dalam setiap kita, Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Di dalam 1 Petrus ya apa Ibrani, kita adalah imamat yang rajani. Itu dia. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan menjadi imamat yang rajani supaya kita melayani pekerjaan Tuhan dan saling melayani satu dengan yang lain. Sebab kamulah orang yang terpilih, kamulah imamat yang rajani itu. Poin yang berikutnya dari pembacaan kita. Ayat 5 poin yang kedua, ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Dari ayat ini saya mau bilang bahwa ini adalah siasat, strategi yang dibuat oleh iblis untuk menjerat setiap anak-anak Tuhan untuk jatuh ikut bersama-sama dengan dia di neraka. Nah, di zaman akhir ini, di zaman sekarang ini, strategi apa yang sedang dibuat oleh iblis buat kita semua, Bapak Ibu? Perkembangan teknologi akan dijadikan iblis, akan dipakai menjadi senjatanya iblis untuk membawa kita keluar dari hadirat Tuhan, dari rencana Tuhan. Apa itu? Di dalam firman dia bilang begini, di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Dosa bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak pemuda yang lain sebagainya. Saya bilang teknologi akan dipakai iblis menjadi senjata untuk membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Apa yang dipakai oleh dia? Pornografi, Bapak Ibu. Bukankah gadget itu terbuka? Tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Jadi bapak-bapak, sekali lagi saya akan terus berbicara. Yang masih simpan situs-situs porno, anak-anak muda yang ada di dalam HP, bertobat. Sebab ketika engkau pelihara itu, engkau masuk di dalam jebakan iblis. Itu yang paling mudah yang iblis tawarkan. Bukankah itu menarik Bapak Ibu kan? Jadi mari bertobat, bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu kah, atau mungkin anak-anak muda bertobat. Ingat, ini siasat strategi iblis. Ini bukan karena perkembangan teknologi yang ada, tapi ini dipakai oleh iblis menjadi senjatanya dia untuk membawa kita ikut sama-sama dengan dia ke neraka. Jadi sebelum hal itu terjadi, bertobat. Sekali lagi katakan sebelah kiri kanan, bertobat. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, aduh Ibu Gembala, bukankah HP itu penting? Anak-anak sekolah tuh suka bilang, HP itu penting, orang cari tugas, orang cari bahan-bahan untuk tong belajar, orang siap semua lewat HP. Tapi mari kita jujur, coba kita jujur, kita semua, berapa persen waktu yang kita pakai dengan gadget kita untuk membaca firman Tuhan daripada lihat konten-konten kreator yang lain-lain itu? Berapa persen kalau kita jujur? Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, saya juga kadang waktu saya duduk, saya mau baca Alkitab dulu. Waktu saya duduk begitu buka, ada konten yang masuk. Kontennya itu, saya paling suka lihat tuh orang-orang yang di luar negeri yang suka bikin konten kreatornya itu ya, apalah kakak Ina bahagia di Jerman dan lain sebagainya. Tapi saya bukan nonton mereka, yang saya lihat itu pemandangan yang ada yang mereka tunjukkan, itu yang saya lihat sebenarnya. Jadi bukan karena mereka.
Nah, jadi akhirnya yang tadi tujuan mau baca firman Tuhan jadi lupa. Lebih banyak, oh ya sudah, kalau sudah mulai satu, oh sudah selesai. Nanti lihat lagi. Sampai akhirnya baca firman Tuhan itu jadi lupa. Jujur Bapak Ibu. Saya tidak bilang Bapak Ibu, tapi itu saya bilang saya. Jadi mari sama-sama kita bertobat. Jadi mari pakai HP itu untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Semua yang busuk, semua yang sampah, buang. Mari kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 3. Di dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal kasih ingat orang, Bapak Ibu, kalau kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita ini orang yang bijak, yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kalau ada sesuatu yang buruk di depan kita, kalau ada dosa kita tahu itu di depan kita bukan tabrak. Tapi kita lari, bersembunyi, kita menghindar dari dosa, bukan tabrak dan masuk di dalamnya. Oh, ternyata enak juga senang juga. Bapak Ibu, itu dia. Jadi mari sama-sama kita catat firman ini. Jauh hari Amsal mengingatkan kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, sembunyilah ia. Kalau kita lihat ada dosa yang mengintai di depan kita, lari. Ingat pengalaman Yusuf dengan tante Potifarnya. Dia bukan ada di dalam ketika dibujuk, dirayu oleh tante Potifar. Tapi Yusuf pakai urapan apa? Bukan doa, Bapak Ibu. Doa saat itu di depan, kau telah mampu, kau telah mempan. Firman Tuhan bilang, kau tabrak saja. Jadi urapan satu-satunya, lari, sembunyi, menghindar. Itu yang dicontohkan kepada kita. Jadi sekali lagi, kita bukan orang yang kuat, kita bukan orang yang kebal dosa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Yang menjadi pegangan di dalam hidup kita apa sih? Firman Tuhan, itu dia. Kita tidak belajar dari orang lain, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan. Di dalamnya dia bilang mampu untuk memberikan kekuatan kepada kita melewati segala proses yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin berikutnya. Ini dia. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Baca firman terus-terus, datang ibadah terus-terus, tapi tidak tahu firman itu dia bilang apa. Makanya dosa jalan terus. Firman Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait Allah, terapa-apa merokok saja. Ini kan bukan baitnya Allah, ini tubuh kita. Jadi hantam saja, tabrak saja, Amsal bilang. Jadi Bapak Ibu, mari. Firman Tuhan jelas loh, dia bilang, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kita beribadah tapi kita tidak tahu esensi kebenaran beribadah itu seperti apa. Jadi poin yang ini saya mau simpulkan dia bahwa kita tidak mengenal kebenaran. Baca firman Tuhan tapi tidak pernah mengerti. Baca ulang-ulang, tidak pernah mengerti dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu, neraka itu ada. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, di situ dikatakan, boleh ditampilkan? Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kau sebilang kau terima Tuhan dan kau bertobat, tetapi kau masih hidup di dalam dosa, saya mau bilang kebenaran apa yang engkau pahami? Kebenaran apa yang engkau mengerti di dalam hidupmu itu? Ayatnya yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saya mencoba mencari tahu siapa sih Yanes dan Yambres ini yang ditulis oleh Paulus. Ternyata Yanes dan Yambres itu adalah tukang sihir yang pada zaman mereka. Jadi Yanes dan Yambres itu
adalah tukang sihir, anak dari Bileam bin Beor. Nah, kedua ini mereka memberontak dan melawan Musa dan Harun di depan Firaun waktu peristiwa pembebasan Israel itu terjadi. Jadi mereka bikin kejahatan, mereka mempengaruhi bangsa Israel pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang begini, bahwa mari tinggalkan setiap dosa. Kita datang kepada Tuhan, tapi kalau ada apa-apa kita tidak lari ke Tuhan. Saya izin ya. Bapak Ibu, saya tuh kadang mau ketawa atau gimana ya. Kita beribadah tapi kita masih mempercayai hal-hal yang berupa apa tuh dia, sihir, mantra dan lain sebagainya. Itu dia, hati kita bercabang Bapak Ibu, padahal Tuhan marah loh. Tidak boleh. Sekali engkau memberikan dirimu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, 100% hidupmu ada di dalam Tuhan. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain, jangan ada gerakan-gerakan tambahan yang lainnya lagi Bapak Ibu. Jadi misalnya ada banyak ya, saya baca ya, ibu-ibu rumah tangganya mengalami masalah keretakan. Ibu-ibu tidak mampu untuk menghadapi, bukan lari ke Tuhan, tapi lari ke dukun-dukun. Lari ke dukun supaya apa? Supaya suami itu balik. Bapak Ibu, kita bertobat. Apalagi percaya mimpi, percaya ramalan. Saya kalau buka Facebook ada peramal yang bilang bahwa di tahun ini akan terjadi bencana yang besar. Ada artis yang meninggal, bla 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 dan lain-lain. Bapak Ibu, saya doa loh, saya patahkan, hancurkan semua ramalan, digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setiap saya lihat itu ada muncul di FB, saya berdoa itu tidak akan pernah terjadi. Indonesia akan mengalami bencana dan lain sebagainya. Akan ada bla 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 dan saya berdoa dipatahkan semua ramalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan, bukan ada di dalam tangan para ramalan. Bapak Ibu yang ramal belum anak-anak muda yang belum dapat jodoh, jangan datang ke tukang ramal, datang ke Tuhan. Tukang ramal dia akan ramalkan kau, dan kalau kau percaya itu terjadi. Tapi saya mau bilang, masa depanmu buruk, bukan diatur oleh Tuhan tapi diatur oleh para ramal. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, Paulus mengingatkan kita bahwa keadaan akan semakin sukar, keadaan orang-orang semakin egois, mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba Tuhan, akan menjadi pemfitnah, akan menjadi pembual, akan menjadi penipu dan lain sebagainya. Orang-orang akan menyangkal kekuatan ibadah dan tidak percaya kepada ibadah lagi. Tapi untuk menghadapi semua itu, Paulus sama-sama mengingatkan kita lewat firman Tuhan dengan judul rema yang dikasih oleh Tuhan lewat Bapak Gembala sepanjang tahun ini. Dia bilang, be strong, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Pegang firman Tuhan dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tuhan akan sanggup untuk menolong kita. Tuhan akan sanggup untuk memimpin kita ketika kita taat dan hidup di dalam Tuhan. Ketika kita bawa hidup kita melekat kepada pokok anggur itu, melekat kepada sumber kehidupan itu, melekat kepada sumber kekuatan itu, dan kita masuk lebih dalam, berakar kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang strong, orang-orang yang be strong in the God, in the Jesus Christ. Amin Bapak Ibu.
Dan firman Tuhan juga mengingatkan untuk semua kita bahwa di dalam prosesnya Tuhan, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, bukan enak-enak saja yang akan kita nikmati, tapi Tuhan ingatkan kepada kita, kita juga akan merasakan apa yang dinamakan kelelahan, apa yang dinamakan kelemahan akan kita rasakan. Tapi firman Tuhan tetap menjadi pegangan. Firman Tuhan itu tetap menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kelemahan, untuk menghadapi kesukaran, untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kunci dari semua yang akan kita alami supaya kita benar-benar menjadi orang yang kuat, dia bilang begini bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berapa kali kita merenungkan Taurat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pagi hari kah? Atau malam kah? Atau siang kah? Atau ketika kita ada waktu sajakah kita merenungkan tentang Taurat Tuhan? Mazmur mengingatkan kita, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu dia. Mari sama-sama kita bertobat dan mulai hari ini sama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan, terutama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Melayani Tuhan kalau cuma skill saja yang Tuhan berikan, jemaat tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi mulai dari pelayan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Itu dia. Supaya ketika kita berdiri menyanyi di sini, kita berdiri memuji menyembah Tuhan, kita bermain musik, kita jadi aser di situ, ada impartasi kuasa Tuhan yang akan disalurkan buat jemaat, supaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, semua merasakan kekuatan hadirat Tuhan itu bekerja di tempat itu. Ini dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, poinnya, kuncinya adalah pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kenapa Bapak Ibu? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukan berhasil, katakan amin. Dari kehidupan kita akan terpancar, akan keluar buah-buah roh, dan orang akan menikmati kebaikan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita melakukan sekali lagi bukan karena ada apa-apanya, tapi karena apa adanya, karena Tuhan yang ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Jadi apa saja, tapi saya mau kasih ingat Bapak Ibu, esensi kita beribadah bukan karena kita punya pergumulan, kemudian kita datang beribadah berharap ketika kita ada di tempat ibadah Tuhan akan menjawab, mengabulkan semua permohonan doa kita. No. Kalau esensi beribadah kita seperti itu, yang akan kita alami nanti adalah kekecewaan, yang akan kita alami nanti adalah kepahitan. Itu dia. Tapi kalau di dalam mindset kita, kita beribadah karena mau memuji Tuhan, karena mau menyenangkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan itu, tapi kita akan diberkati Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, sebagai penutup saya mau bilang bahwa di dalam Lukas 10 ayat 19, di situ dikatakan bahwa, boleh ditampilkan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita tahu bahwa di dalam kita
Tuhan itu telah memberikan kepada kita itu kuasa. Kuasa itu untuk apa? Menginjak-injak ular. Ular itu siapa? Ular itu iblis, itu dia. Kemudian kalajengking. Kalajengking itu berbicara apa? Kalajengking itu berbicara bisa, berbicara sengatannya. Ular, iblis dengan bisanya, dengan sengatannya. Kemudian kuasa itu untuk menahan kekuatan musuh. Dia bilang itu apa? Itu dosa, Bapak Ibu. Jadi percaya bahwa di dalam kita ada kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Supaya apa? Menginjak-injak iblis itu dia. Mematahkan semua semua racun, semua bisa yang ingin disemprotkan, yang ingin ditujukan kepada kita. Dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Ada amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, saya lebih dari pemenang. Saya kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya pegang firman Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Aku puja Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu aminkan itu menjadi doa bagi kita di pagi hari ini. Amin. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Haleluya. kemenangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, sekali lagi kita katakan dengan iman kita, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Yes, kami percaya Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami terima mujizat yang datang dari Tuhan. Haleluya. Yes, Aku puja Tuhan yang besar, aminkan ini Bapak yang Ibu. telah berjanji dan sanggup Yes, Engkau sanggup untuk menggenapi semua janji-Mu Tuhan. bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Kirala baba 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 baba. Oh raba baba 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 baba. Sikara baba baba
Tuhan bekerja di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi. Oh Rabba-Baba-Baba. Engkau yang membuka hati, engkau akan mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah mendapat jawaban keluar, yang lemah akan dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Teguhkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan, supaya kami pulang dengan kekuatan Tuhan, kami pulang dengan kemenangan yang datang dari Tuhan, kami pulang dengan pengharapan yang pasti dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, berikut informasi seputar pelayanan sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua jemaat yang bekerja di masing-masing bidang profesional untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi Senin 29 Januari 2024 tepat jam 5:15 pagi. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook gereja. Link ibadah untuk Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bagi Bapak, Ibu yang terbeban dalam pelayanan doa dapat mengambil bagian dalam kubu doa setiap hari Senin tepat jam 4 sore di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua kaum wanita House of Mercy Sorong usia 17 tahun ke atas untuk bersama-sama mengikuti fellowship kaum wanita Rabu 31 Januari 2024 bertempat di Ibu Rina Ratu dengan alamat Puncak Rafidin Kampung Baru tepat jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Info selanjutnya akan disampaikan di grup WhatsApp wanita. Fellowship Family Altar di wilayah masing-masing, waktu dan tempat akan diinformasikan oleh masing-masing gembala FA. Berikut adalah wilayah-wilayah Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. FA Aboda, Pasar Remo, Mandiri, Yohan, Kampung Baru, Rufei, dan seterusnya. FA Lion of Judah, Kilometer 8, Aspen, Aspol, Malanu Pasir, Malanu Kampung, dan Arteri. FA Victorius, Jalan Victory, Jalan Malibela, Moyo. FA Bethlehem, BTN, Gang NN, Rawa Indah, Kilometer 10 masuk, Lembaga, Kampung Bugis, dan wilayah TPU. FA Evata, Harapan Indah, Perumnas, dan sekitarnya. FA Rumah Doa, Kilometer 12 masuk, Belakang Yuti, Bambu Kuning, Aimas, dan sekitarnya. Hadirilah ibadah worship night Jumat 2 Februari 2024 tepat jam 6 sore bertempat di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua kaum remaja untuk hadir bersama-sama mengikuti Fellowship Teens Sabtu 3 Februari 2024 jam 4 sore bertempat di gereja. Ibadah Raya Minggu 4 Februari 2024 hanya dilakukan satu kali tepat jam 9 pagi disertai perjamuan kudus bertempat di gereja House of Mercy Sorong di lantai 1 gereja. Ajaklah teman, keluarga, dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan. Ibadah Raya Anak Minggu 4 Februari 2024 tepat jam 9 pagi bertempat di gereja House of Mercy Sorong di lantai 2 gereja. Ajaklah teman dan sahabat Anda. Kami informasikan bahwa sesuai dengan komitmen bersama seluruh jemaat Bethesda House of Mercy Sorong dalam upaya penyelesaian ruang ibadah lantai 2, maka setiap minggu ketiga bulan berjalan akan dikhususkan sebagai persembahan khusus pembangunan lantai 2. Gereja Bethesda House of Mercy Sorong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Waniarin Sigala tanggal 29 Januari,
Ibu Yermina Murafer tanggal 31 Januari, Bapak Ivan Randy Kalangi tanggal 31 Januari, Bapak Stephen Liu tanggal 31 Januari, anak Mikaela Kalista Liu tanggal 31 Januari, Ibu Fani Herman tanggal 2 Februari, Bapak Rahmat Rumetor tanggal 2 Februari, anak Kana Mikaela Kei tanggal 2 Februari. Berkat dan sukacita menjadi bagian kita semua. Demikian info sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan tetap baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu sendiri akan pujian ini. Sebab Tuhan baik. Kita akan mengakhiri bulan Januari, minggu yang terakhir di 2024. Dan kita akan masuk di minggu pertama bulan Februari. Tetap rasakan kebaikan Tuhan. Apapun yang kau hadapi esok hari Bapak Ibu, katakan, Dia baik bagi engkau dan saya. Dia baik bagi keluargamu. Dia baik bagi bangsa ini. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Oke. Kasih senyum dulu kiri kanan. Kok kita kayak tegang begitu ya. Saudara, saya sangat bersuka cita karena ini minggu terakhir di bulan Januari. Itu berarti 11 bulan lagi kita akan Natal. Tinggal 11 bulan, sedikit aja saudara. Oke, saudara, sebelum kita berdoa, saya umumkan dulu. Nanti minggu depan panitia pembangunan akan mempresentasi sedikit pertanggungjawaban mereka, khususnya realisasi pembangunan tahap kedua. Jadi saya secara resmi kemarin telah membubarkan panitia pembangunan tahap kedua. Jadi kemungkinan mungkin ada tahap ketiga atau mungkin tidak, nanti kita akan lihat sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman panitia siap mempertanggungjawabkannya nanti minggu depan
Pak Ketua dan Pak Sekretaris akan mempertanggungjawabkan minggu depan. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Efraim dan Ibu ya. Iya, Bapak Efraim dan Ibu. Bapak dan Ibu bukan orang asing di tempat ini. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Amin. Oke, apapun yang menjadi doa, harapan Bapak Ibu di dalam kasih Kristus, kami percaya ketika Bapak berpegang teguh kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oke, mari kita Bapak Ibu bisa angkat persembahan. Kami mau membawa korban syukur kami untuk Tuhan yang telah memberkati kami. Kami memberi bukan karena kami kurang, tapi kami memberi karena kami tahu kami sudah diberkati. Kami mau mengembalikan bagian yang telah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami sebagai proyek kerajaan Allah di bumi ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan buat proyek dan Tuhan melibatkan setiap pribadi, setiap keluarga di dalamnya. Terima kasih, kami percaya kami juga pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan setiap pergumulan jemaat, bahkan setiap pergumulan yang masuk. Tuhan, Engkau dengar setiap rintihan, setiap tangisan air mata anak-anak-Mu, apapun yang sedang mereka alami. Tuhan, kami percaya di ujung dari padang gurun ada oase, ada taman indah Tuhan, ada kota yang dijanjikan Tuhan. Kami percaya akan ada jalan keluar yang terbaik. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, kami menyerahkan setiap orang-orang yang sedang bergumul di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah ke tempat pelayananmu, keluargamu dan rumah tanggamu. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat ini akan mendatangi engkau, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang dimeterai sempurna dalam karya Tuhan Yesus. Menyertai dan memberkati semua kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang memberkati, mengangkat gerejanya yang kudus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world